Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sivitas akademika Institut Madani, ya. Saya ingat tadi adalah STAI Sukabumi dulu itu ya, alhamdulillah mengalami perkembangan yang luar biasa. Khususnya pertama adalah Dr. Cecep yang mengampu di mata kuliah ini. Kemudian juga seluruh rekan-rekan teman-teman mahasiswa di program studi ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, khususnya tadi untuk pembicara, ya saya kenal Ustadz Abdullah Aleng, ya, BA. Beliau adalah salah satu dari orang yang ingin mungkin how to change ourselves or how to change our life, ya. Ini memang perlu proses dan lain sebagainya, ya, perlu proses untuk perbaikan secara terus-menerus. Nah, demikian juga untuk MC yang sangat luar biasa, suaranya jelas, clear gitu ya. Sehingga cocok untuk membawakan mungkin ke depan jadi moderator ini kayaknya. Moderator, baik. Mohon maaf sebelumnya, Dr. Cecep, saya sebenarnya sedang banyak belajar gitu ya, banyak belajar. Tadi disebutkan juga long life education or education for all gitu ya. Jadi namanya long life education itu adalah belajar ya. Belajar karena belajar itu menjadi satu tanda alamah min alamatil tanda dari bahwasanya kita termasuk bukan orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unun wa man fihinna atau wa ma fihinna, ya, al-alim wal muta'allim. Dunia ini terlaknat kecuali seorang alim dan seorang muta'alim. Seorang yang alim, yang berilmu, seperti Dr. Cecep ini, luar biasa sekali, masih muda gitu ya, smart gitu ya. Dan tapi mungkin kalau kita sedang sampai baru ke muta'alim, baru sedang belajar. Sehingga saya merespon sekali ketika Ustaz Abdul Aleng ini menghubungi saya untuk mungkin ya kita diskusi saja teman-teman semuanya. Karena saya lihat memang kalau yang namanya mahasiswa, apalagi mahasiswa pasca sarjana gitu ya, mereka sudah sudah dewasa, sudah bisa memahami, termasuk juga dari sisi konten dan juga nanti dari sisi performance. Nah, kalau saya diberikan kesempatan gitu ya untuk menilai, ya kita sama-sama gitu ya, sama-sama. Pertama biasanya saya itu hanya dua saja, Sabul Aleng nih dan teman-teman yang lainnya nih, hanya dua saja masukan saya. Ya, pertama adalah dari sisi tampilan, ya, tampilan atau performance-nya. Nanti biasanya kalau di kelas itu akan kelihatan sekali performance dari mahasiswa, ya, saat dia mulai awal untuk menyampaikan satu backgroundnya, kemudian sampai ke judulnya, kemudian bagaimana gestur dari tubuhnya gitu ya, kemudian apalagi sampai ke pemahaman. Ini masuk ini baca paham atau enggak nih gitu ya, karena tadi banyak sekali istilah-istilah, ini harus dipertanggungjawabkan nih. Kalau kita pakai dalil itu dalam surat Al-Isra, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan mengikuti sesuatu yang tidak kita ilmui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Tetapi karena ini adalah education process, ya, proses pendidikan, maka ya nggak apa-apa kita belajar. Saya inginnya nanti ke depan Ustaz Abdullah ini lebih detail lagi terkait dengan baik itu dari sisi presentasinya, kemudian juga dari sisi kontennya. Nah, saya dikasih waktu berapa lama nih? 15 menit ya. Ya udahlah, ini tadi udah ada 5 menit kayaknya, tinggal 10 menit lagi nih. Tapi ini bagus gitu ya. Pertama,
masukan saya tadi hanya dua. Pertama adalah dari sisi tampilannya, ya. Tampilan ini ada dua, ada tampilan PowerPoint-nya dan juga tampilan performance dari mahasiswanya atau dari speaker atau dari presenternya. Nah, pertama dari sisi tampilan, ya, bahwa yang namanya the power of point, ya. PowerPoint itu adalah memperkuat poin-poin yang ada, sehingga tadi kalau umpamanya satu slide, kalau saya jarang ke mahasiswa itu tidak boleh lebih dari 5 baris, ya. Jadi namanya PowerPoint, the power of point, maka maka dalam satu slide tampilan itu tidak boleh lebih dari 5 baris. Bahkan kalau lebih profesional, dia biasanya sudah ada smart chart, kemudian juga ada berbagai gambar yang mendukung. Nah, gitu ya. Bukan berarti kalau di kelas itu nggak boleh ada gambar, tidak. Justru gambar itu akan membantu. Ya, tadi bicara tentang community based education atau education based community. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan sebenarnya pendidikan berbasis komunitas, ya masyarakat nanti bisa lebih luas lagi sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, BSE ya, pengembangan berbasis masyarakat, yaitu tidak ada masalah. Nah, pertama berarti masukan saya adalah dari sisi tampilan dalam PowerPoint-nya, ya, bahwa PowerPoint itu harus menunjukkan pointer, the power of point, di mana setiap slide itu tidak boleh dari 3 baris. Kalau tadi kesannya itu adalah copy paste dari Word, ya, dari tulisan dalam format Word. Oke, ya, baik. Nggak apa-apa. Ini kan memang introduction gitu, jadi agak lebih panjang. Pertama tadi dari sisi tampilannya, termasuk tadi performance dalam menyampaikan. Yang kedua adalah kontennya. Nah, konten ini tadi memang harus betul-betul dipahami apa itu pendidikan berbasis masyarakat. Nah, pendidikan berbasis masyarakat biasanya memang terkait dengan makna dari pendidikan yang luas, bukannya sifatnya itu adalah formal. Nah, kebetulan alhamdulillah saya pernah mengajar di PKBM gitu ya, kemudian juga di tadi pesantren jelas gitu ya, dan juga beberapa lembaga pendidikan yang basisnya itu adalah community. Ya, kalau tadi merujuk kepada definisi bahwa yang namanya education atau education based community itu adalah pendidikan berbasis masyarakat, di mana dari masyarakat oleh masyarakat, sehingga kemudian kita mendudukan dulu tadi masukan saya yang kedua, yaitu harus dipahami dulu apa sebenarnya pendidikan atau pendidikan berbasis masyarakat itu. Jadi nanti contohnya itu kan banyak sekali ya, banyak sekali, tapi nanti masukannya next time lah. Oke, saya akan berbicara tentang pendidikan itu menjadi menjadi satu alat memang untuk mencerdaskan masyarakat. Sementara pendidikan yang sifatnya itu formal, ya, itu sering sekali memang aturannya, kemudian juga regulasinya itu memang merujuk kepada pemerintah. Nah, pengalaman saya selama pertama dipahami bahwa yang namanya pendidikan berbasis komunitas itu adalah bagaimana pendidikan itu dilakukan, ya, dilaksanakan itu memang berbasis need basic, ya, atau dasarkan kepada kebutuhan, ya, kebutuhan yang ada di masyarakat. Contohnya, saya mengajar dari 2009 sampai tadi sekitar 2012 atau 2015-an di PKBM. PKBM itu kan paket A, ya, kemudian paket B, ya. Paket A dengan paket B, termasuk juga ada paket C. Nah, pertama titik tekannya itu adalah memang pendidikan yang di sana itu tidak sifatnya itu formal. Kebetulan di sana itu di belakang terminal Baranang Siang gitu ya, di mana di sana peserta didiknya itu adalah ada yang pengamen, ada yang suka
istilahnya itu kayak preman-preman apa namanya terminal gitu yang usianya itu biasanya antara 12 sampai 20 tahun. Nah, ini kenapa dilakukan? Ya tadi karena kita inginnya bagaimana pendidikan untuk masyarakat ini, PKBM ini itu juga memberikan kebutuhan, ya memberikan layanan kebutuhan bagi masyarakat. Itu berarti satu contoh ya, satu contoh di PKBM ini. Bagaimana istilahnya itu kita sebut saja preman-preman di terminal Baranang Siang, terutama yang mereka sudah lulus SD gitu ya. Kemudian ada tadi yang jadi pengamen, kemudian ada yang juga yang jualan kaki lima dan lain sebagainya. Kita ajak untuk mereka belajar setiap sepekan itu 2 sampai 3 kali biasanya selepas sholat zuhur. Nah, ini tantangannya cukup banyak juga gitu ya, dimana ya kita sebut saja tadi preman-preman itu pakaiannya itu mungkin ya kayak anak-anak punk kayak gitu, banyak juga ikut, tapi yang penting mereka mau belajar. Kita sediakan ada bukunya untuk mini library-nya. Kemudian kita sering ngobrol-ngobrol, waktu itu saya mengajar English, bahasa Inggris dan juga IPS terpadu gitu ya. Nah, ini juga pengalaman yang menurut saya sangat menarik sekali. Itu yang pertama di PKBM. Yang berikutnya adalah pesantren, tentu saja ya. Kalau selama ini Ustaz Abdul Aleng juga dari alumni daripada Ibnu Taimiyah, ya pasti mengetahui bahwa pesantren ini jelas sekali menunjukkan bagaimana pendidikan itu memang basisnya itu adalah masyarakat. Dan ini menjadi satu lembaga yang sangat tua sekali di Indonesia, di mana beberapa pesantren besar bahkan sekelas umpamanya Gontor itu mereka bahkan tidak memerlukan dalam tanda petik itu ijazah, karena memang lebih kepada bagaimana mentarbiyah, bagaimana mendidik dari santri-santrinya. Nah, kebetulan pengalaman saya ada 2 ya. Pertama itu di Makassar, ya, di Goa tepatnya, Sulawesi Selatan. Bagaimana ya bahwa pesantren ini kan bagaimana memberikan satu layanan pendidikan kepada masyarakat yang memang mereka itu perlu ya. Nanti ada mereka itu ada namanya itu bisa dikatakan mungkin seperti kebutuhan khusus gitu ya, bahwa oke, dia masuk ke pesantren karena ingin belajar tahfidz Al-Quran, karena mungkin ingin belajar juga bahasa Arab dan ilmu-ilmu diniyah lainnya. Walaupun kita juga jangan sampai terjebak kepada dikotomi ilmu, ini ilmu agama, ini ilmu dunia, tidak seperti itu. Nah, pesantren jelas sekali ya, kalau kita bicara tentang institusi dari pesantren itu adalah pendidikan yang basisnya itu adalah masyarakat. Ya, kebetulan ketika saya juga sebelum di Goa itu ada di Macopa, Maros, itu pesantren. Di sana pesantren itu unik, saya sampai sekarang masih ada. Jadi pesantrennya dia itu satu kecamatan ya, di mana satu kecamatan itu banyak rumah-rumah penduduk juga yang juga menjadi bagian keluarga besar pesantren. Nah, jadi yang dididik itu bukan hanya santrinya, tetapi orang tua yang tinggal di sana, karena mereka kebetulan komunitasnya itu sangat solid sekali di Maros itu, Sulawesi Selatan, sehingga ya tadi pola-pola pendidikan yang memang tadi luas, bukan hanya tersekat kepada kelas gitu ya, bukan hanya tersekat kepada yang sifatnya itu ruang-ruang belajar, itu ternyata terimplementasi dengan baik, di mana mulai dari kegiatan Jumat, kemudian juga ada kajian bahkan harian, nanti ada pekanan, ada bulanan dan seterusnya. Ini menjadi satu model yang menurut saya itu luar biasa. Nah, kalau pesantren yang ada di sini di Bogor ini, pesantren Ibnu Taimiyah, tentu saja yaitu juga jelas bahwasannya pesantren Ibnu Taimiyah adalah memang pesantren yang dia itu menyediakan ya layanan pendidikan khususnya kepada mereka yang ingin fokus kepada tahfidz dan juga bahasa Arab ya, dengan tujuan juga biasanya ke tadi Medina University, kemudian juga ke Ibnu Saud University di Jakarta dan beberapa perguruan tinggi Islam yang lainnya. Dan ini juga memang berasal dari kebutuhan gitu ya, bagaimana masyarakat itu mereka perlu adanya pendidikan, apalagi kalau bicara tentang Ibnu Taimiyah ini kan luar biasa. Kenapa? Karena di awalnya ya, sekarang mengalami transformasi. Di awalnya itu adalah anak-anak yatim, dan alhamdulillah nih ya, Ustaz Abdul Aleng salah satunya.
bagaimana pola pendidikan gitu ya, apalagi kita ceritanya agak lucu ya Ustadz Aleng ya, Ustadz Abdul Aleng nih, bagaimana punten bukan sektarian, jadi orang-orang timur dari Ende, dari Alor, dari Maluku gitu ya datang ke Bogor, kemudian mungkin sebagian ada yang dipaksa, ada yang dirayu, ada yang tanda petik itu dibohongi gitu ya. Kemudian datang ke Bogor, ya alhamdulillah dari mungkin harus ada presentasinya nih. Ini jadi riset yang menarik. Mungkin dari 100 itu ada Ustadz Abdullah Aleng, kemudian juga ada Ustadz rahimahullah Ustadz Abdullah Ustadz Abdullah Adangton. Di sini ada depan rumah juga ada Ustadz Abdullah Dahlan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata memang ini loh yang pendidikan yang diharapkan gitu ya, pendidikan atau pendidikan yang basisnya itu adalah masyarakat. Oke, itu yang kedua di pesantren ini menjadi satu objek kajian. Bahkan kemarin dua hari yang lalu di ICIS Annual International on Islamic Studies di Surakarta itu ada satu venue khusus tentang pesantren studies. Bahkan sekarang sudah ada konferensi khusus untuk pesantren. Ya, kemarin kita juga memperingati Hari Santri 22 Oktober. Kami juga di Bogor ini melakukan semacam webinar, lebih dari 12 kali webinar terkait dengan pesantren. Itu satu example. Yang ketiga, selain pesantren, nanti pesantren itu juga mengalami banyak sekali transformasi gitu ya. Kenapa? Karena tadi didasarkan kepada need, ya, didasarkan kepada kebutuhan di masyarakat, ya. Kalau pesantren itu dulu itu biasanya hanya di kobong gitu ya, hanya ada di mungkin ruang-ruang yang mungkin jorok gitu ya, nggak bersih dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada pesantren yang tempatnya asramanya itu adalah sebuah tower di apartemen. Ada juga nanti dari sisi kontennya itu adalah pesantren yang dia ada di Jonggol sana, di Bogor Timur itu pesantren yang fokus kepada IT, ya, information technology, di mana ketika masuk pesantren kemudian dikasih tab, kemudian diajarkan fokus kepada IT. Di Yogyakarta juga ada pesantren yang berbasis kepada science. Nah, ini menunjukkan berbasis, kalau di Bogor juga ada Darul Falah yang fokus juga kepada pertanian, kemudian juga ada agrobisnis, kemudian juga ada education, agro education dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan ternyata pesantren itu juga sebagai pendidikan yang basisnya adalah kemasyarakatan, dia mengalami banyak sekali perubahan, ya. Sebagian yang kita sebut dengan pesantren salaf yang masih ada di Kobong, ya, sebagian kalau mereka tidak berubah atau mereka tidak memiliki kekuatan, ya bisa jadi akan punah. Dan ini banyak sekali terjadi, banyak sekali riset menunjukkan yang ada di Jawa Barat. Sementara mereka yang mau bertransformasi, ya, kalau umpamanya kita sebut saja Ibnu Taimiyah atau tadi Darul Istiqomah, kalau hanya pesantren saja atau ma'had saja, mungkin tidak semuanya orang itu mau, ya. Mereka juga membutuhkan adanya ijazah untuk SD, SMP, SMA, MI, MTS, Alia. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Nah, jadi poin yang saya ingin berikan pertama itu adalah bahwa pendidikan berbasis masyarakat itu adalah lembaga pendidikan yang didasarkan kepada kebutuhan yang ada di masyarakat. Termasuk saya pernah riset juga sampai ke Pineng sana terkait dengan satu pendidikan yang dia itu sifatnya memang ya, kita sebut dengan, ya, kalau di Indonesia namanya sekolah alam, ya. Tadi saya agak sedikit ini sekolah lapang ya gitu ya. Tadi mau dijelaskan sebenarnya kalau yang menyebutkan Ustadz Abdullah Aleng nih. Jadi ada sekolah lapang gitu ya. Yang saya tahu itu adalah sekolah alam, ya. Contohnya di Bogor ini ada, saya pernah beberapa kali ke sana, SOU, ya. Jadi School of Universe, di mana tadi sekolah itu tidak dibatasi kepada ruang kelas, ya, bahkan belajarnya itu di sawah, ya, kemudian di lapangan terbuka. Nah, ini juga jadi satu hal yang menarik, yaitu yang kedua adalah sekolah alam. Kemudian yang juga saya melakukan riset, ada dikit lagi, sudah selesai. Oke. Ya, jadi saya memberikan contoh-contoh terkait dengan sekolah atau pendidikan berbasis masyarakat, ya. Tadi pesantren, kemudian sekolah alam. Terakhir yang dari saya, ini riset saya sudah cukup lama, tahun 2018, yaitu Kutab Al-Fatih.
ya, lepas dari kepemilikannya dan lain sebagainya. Tapi Kutab Al-Fatih dia tidak dia diadakan itu karena memang saya kebetulan ke sana, kemudian sampai saya masuk kelas, kemudian saya mempelajari di mana satu kelas itu dia hanya 12 orang. Dari 12 orang itu ternyata dia gurunya itu satu kelas itu ada 2, jadi satu guru itu menangani 6 orang. Katanya 12 orang itu karena didasarkan kepada perang Badar gitu ya, perang Badar dan sebagainya. Jadi ketika perang Badar itu selesai, kemudian ada tawanan perang, ya tawanan perang itu suruh mengajar. Nah, oleh Nabi itu mengajar itu satu halakoh itu 12. Jadi kutab, model pendidikan kutab itu juga salah satu dari pendidikan yang basisnya adalah masyarakat, ya itu di kutab. Kemudian satu lagi juga terkait dengan pendidikan atau lembaga pendidikan yang dia memang regulasinya itu tidak formal gitu ya, tidak formal adalah terkait dengan sekolah yang dia itu memiliki kekhasan ya, yang memang mungkin aturannya itu belum ada ya, regulasinya itu terkait dengan ini masuk kemana, sebagian itu seperti di awal-awal dulu pesantren Ibnu Taimiyah itu dia menggunakan madrasah atau menggunakan yang untuk yang mustawa sanawiyatul ula ya, yang dari Kementerian Agama. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa pengembangan dari pendidikan berbasis komunitas itu akan terus dilakukan oleh masyarakat ya, baik itu praktisi atau teoritis atau ahli pendidikan itu mereka mau melakukan ataupun memang dari orang tertentu. Terakhir saya juga ada ngedit buku, bikin buku tentang pendidikan, mungkin boleh tahu yang memiliki itu foundernya yaitu Pak Bambang Suyatno. Beliau adalah pemilik dari Bimba AIUEO. Nah, ketika bicara tentang Bimba AIUEO, saya di videonya juga ada, kemudian baru ini dia bicara tentang pola dari pendidikan. Ya, di mana pendidikan itu tidak tersekat kepada ruang kelas gitu ya, bahkan dia sangat menolak sekali pola pendidikan klasikal ya. Pendidikan itu sifatnya itu adalah individual. Saya beberapa kali ke Jakarta, kemudian juga beberapa kali membuat webinar tentang intinya adalah kalau pendidikan ini ternyata membuat ya tenaga pendidik dan juga yang dididik murid itu tidak bahagia, maka itu bukan pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang membuat bahagia orang yang mendidiknya dan juga yang mereka dididik itu mereka bahagia. Jangan sampai nih, mungkin tadi saat ada yang cerita tentang dosa-dosa di pesantren, bukan sih sebenarnya itu mungkin karena ya belum paham gitu ya, belum paham tentang pendidikan, jadi anak itu dipaksa masuk, kemudian mereka tuh nggak tahu mau jadi apa, sekarang baru terasa. Nah, terakhir pesan dari saya untuk semuanya, khususnya untuk Ustaz Abdul Aleng ini, teruslah belajar, apalagi nanti fokus kepada dunia pendidikan yang sangat luar biasa sekali, tidak tersekat kepada pendidikan formal tetapi pendidikan non formal bahkan informal. Nah, saya kasih contohnya tadi itu bisa dieksplor lagi, ada PKBM, ada jelas pesantren dengan berbagai variasinya ya. Saya beberapa kali ke Sidogiri, bagaimana pola pendidikan pesantren yang ada di Sidogiri. Wah, nanti sekali lagi harus ke sana gitu ya. Kemudian juga tadi ada sekolah alam gitu ya. Kemudian juga ada Kutab Al-Islami, Kutab Al-Fatih itu, kemudian juga ada pendidikan yang membahagiakan dengan